Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya M. Sobri Sutikno. Kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Ciri umum, prinsip-prinsip, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan media pembelajaran. Kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu ciri umum media pembelajaran. Pemirsa, ada beberapa ciri umum media pembelajaran yang akan saya jelaskan. Di antaranya adalah yang pertama, memiliki pengertian fisik, atau dengan kata lain hardware atau perangkat keras, yaitu sesuatu yang dapat dilihat, disentuh, dan diraba. Apapun wujudnya, selama sesuatu itu bisa dilihat, bisa disentuh, bisa diraba, maka sesuatu itu masuk ke dalam ciri umum media pembelajaran. Contohnya papan tulis. Papan tulis itu bisa dilihat tidak? Kalau papan tulis bisa dilihat, maka dia masuk ke dalam ciri umum media pembelajaran. Bisa disentuh, bisa diraba tidak? Kalau bisa disentuh, bisa diraba, maka dia juga termasuk ke dalam ciri umum media pembelajaran. Yang kedua, memiliki pengertian non-fisik atau software, atau dengan kata lain perangkat lunak, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang akan disampaikan kepada siswa. Ciri selanjutnya adalah penekanan media pembelajaran terdapat pada audio dan visual. Di media pembelajaran itu tekanannya ada pada aspek audio atau visual, bisa didengar atau bisa dilihat. Yang bisa didengar seperti radio misalnya, yang bisa dilihat ya seperti papan tulis tadi atau miniatur-miniatur alat transportasi dan lain-lain. Jadi kalau tidak bisa didengar ya dilihat. Tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat, ya tidak masuk dalam ciri umum media pembelajaran. Selanjutnya, media pembelajaran memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Jadi media dalam hal ini posisinya sebagai alat bantu. Media tidak akan pernah mengganti posisi guru. Guru adalah guru. Guru harus hadir di depan siswa. Ketika guru menjelaskan tentang alat transportasi, maka guru hadir di hadapan siswa untuk menjelaskan alat transportasi. Agar dalam menjelaskan alat transportasi ini bisa dengan gampang mudah dipahami oleh peserta didik, maka guru perlu menghadirkan alat bantu itu tadi, yaitu paling tidak menghadirkan gambar tentang alat transportasi atau miniatur alat-alat transportasi. Jadi kembali lagi, media pembelajaran tidak bisa menggantikan posisi guru, tetapi dia hanya sebagai alat bantu. Ciri umum yang selanjutnya adalah media pembelajaran digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi media ini dihadirkan dalam proses komunikasi dan interaksi guru dan siswa. Yang terakhir adalah ciri umum yang terakhir bahwa media pembelajaran dapat digunakan secara massal atau perorangan. Yang dimaksud dapat digunakan secara massal di sini, jadi siswa bisa melihat secara bersama-sama apa yang disajikan oleh guru. Misalnya, guru menulis di papan tulis, siswa bisa memanfaatkan secara bersama-sama tulisan guru di papan tulis. Kalau perorangan, ya siswa bisa menggunakan papan tulis untuk latihan mengerjakan soal misalnya. Jadi siswa bisa maju ke depan kelas, lalu memanfaatkan papan tulis untuk sebagai alat bantu di dalam latihan membuat atau menyelesaikan soal atau mengerjakan soal. Selanjutnya pemirsa, untuk materi yang kedua adalah prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Secara garis besar ada 4 prinsip pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, menentukan jenis media dengan tepat.
Sebelum Anda hadir di hadapan siswa Anda perlu menentukan terlebih dahulu jenis media apa yang Anda akan gunakan nantinya. Apakah Anda mau menggunakan jenis media visual, audio, ataukah audio visual? Jadi Anda harus tentukan terlebih dahulu. Jadi Anda mau memilih jenis audio atau audio visual tergantung dari tuntutan tujuan pembelajaran. Jadi tidak boleh asal, pemirsa. Yang kedua, menetapkan atau mempertimbangkan subjek dengan tepat. Anda harus tahu siapa si subjek atau siapa siswa yang akan Anda hadapi. Apakah Anda akan berhadapan dengan siswa TK, SD, SMP, SMA, atau mahasiswa S1, S2, S3. Jadi Anda harus tahu dulu siapa audiens Anda. Jadi ketika jelas audiensnya, maka akan lebih gampang di dalam mempresentasikan media tersebut. Karena berbeda audiens, berbeda juga cara penyajiannya. Yang ketiga, menyajikan media dengan tepat harus tepat, tidak boleh asal, tidak boleh sembarangan. Oleh sebab itu, guru harus memiliki ilmu tentang media yang akan digunakan. Jadi kalau tidak memiliki ilmu tentang media tersebut, tentunya nanti bisa-bisa salah dalam penyajiannya. Umpama kalau mau menggunakan laptop sebagai media pembelajaran, kalau gurunya tidak bisa menggunakan laptop, bagaimana dia bisa menyajikan media dengan tepat? Jadi guru harus paham dulu ilmu tentang media yang akan digunakan tersebut. Yang keempat atau yang terakhir adalah menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Saya kira ini sudah jelas, pemirsa. Selanjutnya materi kita yang terakhir atau materi yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan media pembelajaran. Secara garis besar ada 5 faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama adalah faktor objektivitas. Dalam hal ini, media dipilih bukan atas kesenangan atau kebutuhan guru, melainkan atas dasar keperluan sistem belajar. Yang kedua, program pembelajaran. Program pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sebelum kita menyampaikan materi di hadapan siswa, terlebih dahulu kita perlu membuat RPP. Jadi pertemuan hari ini apa, pertemuan minggu kedua apa, minggu ketiga apa, di situ kan sudah ada panduannya di RPP. Dan itulah yang menjadi panduan di dalam menghadirkan media pembelajaran, pemirsa. Selanjutnya yang ketiga adalah sasaran program. Media yang akan digunakan harus dilihat kesesuaiannya dengan tingkat perkembangan siswa. Baik itu dari sisi bahasa, simbol-simbol yang akan dihadirkan, cara dan kecepatan penyajiannya, maupun waktu penggunaannya. Itu harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Yang keempat adalah situasi dan kondisi. Berkaitan dengan situasi dan kondisi ini ada 2, pemirsa. Yang pertama, situasi dan kondisi sekolah atau tempat dan ruang yang akan digunakan. Dalam hal ini dilihat dari sisi ukurannya, kelengkapan sarana prasarana di dalam ruangan tersebut maupun ventilasi ada tidaknya. Ini yang menjadi perhatian kita. Yang kedua adalah situasi serta kondisi siswa yang akan mengikuti pelajaran. Dalam hal ini jumlah siswanya ada berapa, motivasinya seperti apa, kegairahannya siswanya dalam belajar itu seperti apa. Ini harus jelas. Ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan media pembelajaran. Yang terakhir adalah kualitas teknik. Nah, dalam hal ini barangkali ada rekaman suara atau gambar-gambar dan alat-alat lainnya yang perlu penyempurnaan sebelum digunakan. Misalnya suara atau gambar yang kurang jelas, keadaannya telah rusak, ketidaksesuaian dengan alat yang lainnya, maka ini perlu kita tinjau, perhatikan, pemirsa. Jadi ini kadang-kadang
kita para guru tidak jeli ya. Misalnya kalau kita mau menggunakan proyektor dalam proses pembelajaran, ya kita mau menggunakan media proyektor misalnya. Nah, pada hari H terkadang listriknya mati. Ini juga masuk ke dalam ranah kualitas teknik. Kadang-kadang listriknya mati, akhirnya tidak bisa kita gunakan proyektor. Atau kadang-kadang kalau mau menggunakan proyektor, ruangannya terlalu cerah misalnya. Itu juga masuk ke dalam ranah kualitas teknik. Kalau misalnya ruangannya cerah, bisa jadi isi pesan yang akan diproyeksikan melalui proyektor tidak akan terlihat dengan jelas. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di lain kesempatan, tentunya pada materi yang berbeda. Demikian dari saya, M. Sobri Sutikno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.